Halo, perkenalkan saya, Ronauli Lydia Pangaribuan, dengan NIM 15012100074 dari kelas AB 4509. Tata Kelola Perusahaan. Dosen pengampu, Agung Augustrianto. Penjelasan materi week 6. Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan. Tata kelola yang baik, good corporate governance, adalah suatu sistem yang terdiri atas fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang diterima umum. Apa sih yang dimaksud dengan nilai perusahaan? Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Dan nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Ada 3 pendekatan pengukuran nilai perusahaan. Apa sajakah itu? Pendekatan pertama merupakan pendekatan laba bersih, memiliki asumsi bahwa biaya modal saham, cost of equity, dan biaya hutang, cost of debt, dianggap konstan sehingga perusahaan dapat meningkatkan utang. Kenaikan utang membuat biaya modal rata-rata mengalami penurunan mendekati biaya utang dan mengalami peningkatan setelah mencapai pada level tertentu. Dan kondisi ini meningkatkan nilai perusahaan. Pendekatan kedua menggunakan asumsi bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya utang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Pengambil keputusan tidak mempertimbangkan biaya modal rata-rata karena konstan sepanjang masa. Dan kondisi ini tidak meningkatkan nilai perusahaan. Pendekatan ketiga memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Kejadian ini bisa terjadi karena risiko perusahaan sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. Nilai perusahaan mengalami peningkatan. Dan sampai pada level tertentu terjadi struktur modal yang optimal dan selanjutnya akan menurunkan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas 5 metode menilai perusahaan. Yang pertama, nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan. Disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan. Dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. Yang kedua, nilai pasar atau sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Yang ketiga, nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Yang keempat, nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Yang kelima, nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Apa pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan? Good corporate governance merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja pasar, nilai perusahaan. Semakin baik penerapan good corporate governance, maka perusahaan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor. Semakin tinggi tingkat implementasi good corporate governance, semakin tinggi nilai perusahaan yang ditunjukkan. Keberadaan GCG dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan GCG masuk ke dalam proses dan struktur pengelolaan bisnis perusahaan. Dan manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholder pada khususnya. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan GCG berpengaruh pada nilai perusahaan. 1. Tingginya kesadaran perusahaan untuk menerapkan GCG sebagai suatu kebutuhan.
bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. 2. Manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG. 3. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional sangat menunjang penerapan GCG. 4. GCG akan lebih dipercaya oleh investor. Dan hal tersebut penting bagi pelaksana modal. Tumbuhnya kepercayaan investor kepada perusahaan dinilai dapat meningkatkan jumlah investor yang masuk ke pasar modal untuk melakukan investasi atau membeli saham perusahaan. Sehingga harga saham perusahaan akan menjadi naik. Dan nilai perusahaan pun akan semakin tinggi. Demikian penjelasan materi week 6. Good Corporate Governance dan nilai perusahaan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like video ini.